Halo, suara kakak jelas nggak sih? Halo, tunggu sebentar ya teman-teman. Kita mulainya jam 10 ya. Halo, suara kakak jelas nggak sih? Halo, halo Aldi. Udah ada Kak Irviannya. Ntar ya Kak. Kita tunggu jam 10 ya teman-teman. Halo. Satu menit lagi. Ayo semuanya ajak teman-temannya ya buat nonton live. Udah hampir jam 10. Halo. Oh ya, Assalamualaikum. Jadi kan biasanya kalau live Instagram itu bareng Kak Al kan. Jadi spesial buat hari ini live IG-nya bareng kakak. Jadi perkenalkan nama kakak Kak Melpus. Dan pasti udah pada maaf ya teman-teman kalau di sini agak agak rame suaranya karena emang lagi ada acara. Tapi nggak apa-apa. Halo juga. Halo halo. Oh iya, rame banget suaranya. Oh ya, pasti pada penasaran kan sama kakak narasumber kita hari ini. Ntar ya. Ini udah pada rame belum? Baru 3 orang guys. Kakak kok bisa cantik ya? Duh. Ayo semuanya ajak teman-temannya ya buat nonton. Karena hari ini itu jurusannya tuh termasuk dalam jurusan favorit gitu. Yang kayak semua orang tuh penasaran gitu sama jurusan ini. Halo. Karena waktunya udah jam 10, 10 lewat 1. Jadi kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini yang bakal jadi MC di live Instagram anak sekolah itu adalah kakak. Perkenalkan nama kakak Kak Melpus. Jadi kalian bisa panggil Kak Melpus aja nggak apa-apa. Dan tanpa panjang lebar lagi, kayaknya kita undang aja deh Kak Irviannya. Karena udah pada penasaran nih Kak Irvian tuh siapa sih Kak? Dan jurusan apa gitu kan? Kayaknya udah ready deh Kak Irviannya. Atau di kolom komentar juga nggak apa-apa. Halo Kak. Halo, halo, Halo kedengeran Kak kan ya? Irvian. Iya kedengaran kok. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Melpus apa kabar? Ini aku Baik manggilnya juga kakak dong. apa? Manggil nama aja? Terserah sih. Melpus boleh, kakak juga boleh. Ini kakak aja, kan lebih tua. Ya udah. Suaranya jelas kan Kak? Kak Irvian? Jelas jelas kok. Oke.
Jadi ini kan sebenarnya udah lewat waktunya ya, udah jam 10 lewat. Cuman yang nonton masih mungkin cuma 12 orang, tapi nggak apa-apa. Jangan lupa aja buat teman-teman semuanya, undang juga ya teman-teman yang lain biar nggak kelewatan informasi gitu. Oke. Jadi Kak Irfian sebelumnya itu banyak banget yang penasaran, bahkan ada yang PC aku gitu kan, PC Kak Melpus kayak siapa sih Kak Irfian gitu. Dan kayak wondering banget sama Kak Irfian itu siapa. Jadi Kak Irfan boleh nggak sedikit perkenalan gitu? Siapa sih sebenarnya Kak Irfan itu dan kuliahnya di mana juga? Oke, terima kasih Kamel Pus. Jadi Oke. nama aku Muhammad Irfian Nurrahman, bisa dipanggil Fian. Sekarang lagi kuliah di jurusan Pendidikan Dokter Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2019 di Palembang. Jadi sekarang lagi kuliahnya. Sebenarnya orang Jakarta, cuman lagi kuliah di Palembang. Oh, jadi angkatan 2019 ya? Udah Ya, semester 4 ya? Atau 3? semester 4 sekarang. Semester 4. 4. Oke. Kak Irfan sekarang sibuk apa sih kegiatannya? Di kampus misalnya organisasinya apa dan kegiatan sehari-harinya apa gitu? Oke, sekarang lagi sibuk kuliah aja kayak biasa. Lagi masih online, baru beberapa praktikum yang udah mulai offline, sama ya paling lagi sibuk di organisasi aja, lagi aktif di BEM kebetulan sekarang. Oh, BEM FK Unsri ya, Kak? Ya, lagi aktif di Ini BEM. maaf ya teman-teman, suaranya agak agak ribut ya atau enggak? Kalau boleh Enggak kok, tahu, Kakak di udah BEM jelas. FK Unsri, jabatannya apa, Kak? Di BEM. Kebetulan kebetulan sekarang lagi menjabat sebagai ketua BEM KMF Country, gubernur mahasiswa sebutannya kalau di FK Country. Ya, sekarang lagi jabat jadi Oke. ketua. Ini aku sambil Oh, santai aja nggak apa-apa ya? berarti iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan teman-teman udah pada denger kan kalau Kak Irfan ini keren banget. Yaitu wakil gubernur, gubernurnya FK Unsri. Pasti pada penasaran kan? Oke, jadi kita bentar, bentar ya Kak, mau lihat komentar. Belum pada nanya nih. Halo, salam kenal Kak Irfian katanya. Salam balik. Halo, salam kenal, Kita salam kenal. ngobrol santai aja ya teman-teman. Oke, buat Kak Irfian, jadi kita bakal masuk ya ke topik beda jurusan kita hari ini. Kakak bisa nggak ceritain sedikit gitu apa sih FK Unsri ini dan kan kakak itu jurusannya tadi pendidikan dokter kan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah itu ada jurusan apa aja sih kak di Fakultas Kedokteran Unsri karena kan banyak orang yang nggak tahu gitu. Kakak bisa jelasin tentang jurusannya? Oke, oke, cerita dikit aja ya. Kalau di Oke. Fakultas Kedokteran Unsri sendiri ada 4 jurusan. Jadi kalau aku jurusan Pendidikan Dokter Umum. Ini ada 3 lagi. Ada jurusan Kedokteran Gigi, jurusan Ilmu Keperawatan, sama jurusan Psikologi kalau di FK Unsri. Sebenarnya kalau di FK-FK yang lain macam-macam, ada yang udah sendiri hanya pendidikan dokter umum, ada juga yang masih gabung sama keperawatannya, ada yang sama psikologinya dan lain-lain. Tapi kalau di Unsri ada 4 itu. Jadi ada pendidikan dokter umum, kedokteran gigi, ilmu keperawatan sama psikologi. Gitu Oh kalau di berarti itu Unsri. masuk ke dalam ranah Fakultas Kedokteran ya kak? Ya, dulu Ada sebenarnya empat ada satu jurusan. lagi, Oh kesehatan apa kak? masyarakat. Kesehatan masyarakat, tapi sekarang kalau di Unsri kesehatan masyarakat udah jadi fakultas sendiri gitu. Oh jadi udah beda dari Fakultas Kedokteran ya? Ya, udah beda dari fakultas kedokteran. Oke. Teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya mau nanya, nanya aja. Ini di komen, di questionnya malah banyak yang bilang, Kak Irfian kok ganteng banget, Kak Irfian ini rajin loh. Gitu. Ini kayaknya pada teman-teman Kak Irfian ya yang nonton. Iya, bener banget. Bisa, bisa. Oke nih, Kamelpus sendiri nggak ada yang ada nanya nih kayaknya. Kalau Kamelpus kuliah di mana? kakak Belum sebenarnya juga, kenalan. sebenarnya iya ya. Aduh, kirain nggak ada yang mau nanya.
Jadi nama kakak Melfus. Kakak itu sebenarnya satu kampus sama Kak Irvian di Unsri. Cuman emang kami nggak pernah ketemu, nggak pernah satu ranah gitu. Karena kakak di Fakultas MIPA di jurusan biologi. Jadi emang nggak pernah ketemu ya kak kita. Belum, baru inilah. Iya baru ini. Dan juga buat informasi aja gitu kan. Kalau Unsri itu kan kampus termasuk kampus terluas gitu. Jadi kayak rarely banget buat ketemu orang-orang. Oke, lanjut dulu ke Belum. topik bahasan. Em, jadi kan kakak tadi di jurusan PDU kan atau pendidikan dokter umum. Nah itu belajar apa aja sih kak di sana? Kayak kan kalau misalnya kebanyakan beberapa universitas itu kan dia jurusan kedokteran gitu. Baru dengar juga di sini ada jurusan pendidikan dokter umum gitu. Bisa dijelasin nggak cara belajarnya dan belajar Oh, apa aja gitu? kalau itu sebenarnya beda penamaan aja pendidikan dokter umum sama kedokteran sebenarnya. Kalau untuk apa yang dipelajarin itu pasti biasanya sama gitu ya di tiap FK, dan urut-urutannya juga kalau di tiap FK ini kebanyakan sama gitu. Jadi kita belajar ya layaknya dokter, belajar anatomi, belajar fisiologi, belajar histologi, biokimia, belajar tentang macam-macam lah. Pokoknya ilmu-ilmu yang memang nanti dibutuhkan untuk jadi seorang dokter gitu. Kalau untuk nama Oke. kedokteran sama pendidikan dokter umum tuh sebenarnya biasanya perbedaan di universitas saja, yang dipelajarin itu pasti ya sama gitu. Ilmu-ilmu kedokteran yang emang dibutuhkan untuk jadi dokter. Oh, jadi gitu ya guys penjelasannya. Karena banyak yang nggak apa, banyak yang masih awam banget kan pendidikan dokter umum gitu. Oke Kak Irfan, jadi tadi ada pertanyaan di kolom questions katanya, Kak Irfan gimana sih ceritanya bisa masuk FK Unsri? Bisa diceritain nggak nih storytelling? Waduh, panjang ceritanya. Panjang ceritanya, nggak apa-apa dong. Oke, ini cerita dari SMA berarti ya? Apa dari lahir? Boleh, boleh. Dari embrio boleh. Jangan-jangan dari apa tes masuknya gitu. SN atau Dari tes SBM dan masuk. lain-lain. Oh, oke, sedikit cerita. Jadi dulu aku SMA belum pernah kepikiran untuk mau jadi dokter gitu ya. Ada muncul pikiran atau keinginan untuk jadi dokter tuh baru di waktu kelas 3, waktu kelas 12. Jadi Mm-mm. sebenarnya karena mungkin tiba-tiba ya. Jadi sebenarnya selama SMA ya aku persiapan maksimal aja gitu. Semuanya dipersiapin secara maksimal supaya nanti, karena kan di SMA aku sebenarnya jujur belum begitu pasti gitu. Mau jadi apa tuh belum 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 pasti di pikiran aku. Jadi aku maksimalin semuanya supaya nanti bisa mudah lah kalau tiba-tiba kepikiran mau ke sini jadi gampang gitu kan. Jadi uh, waktu tesnya jujur aku nggak ikut SNMPTN lewat SMA aku. Jadi kalau di FK Unsri ini masuknya adalah lewat SBMPTN gitu. Dan Hmm. Unsri ini pilihan pertama kemarin waktu SBMPTN. Pilihan kedua waktu SBMPTN. Pilihan pertamanya itu sebenarnya di Universitas Brawijaya, tapi ya mungkin karena rezekinya dapat di Universitas Sriwijaya, ya sama-sama ada Wijayanya gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang dapat di Universitas Sriwijaya gitu. Oh, jadi awalnya itu pilihan kedua ya Kak Unsri? Pilihan kedua di FK Unsri ini. Nah Kak, jadi ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Alia. Ini, kalau dokter umum berarti lebih banyak ya Kak belajar daripada dokter gigi. Gimana tuh Kak? Lebih banyak, lebih Lebih mungkin banyak lebih kalau umum kali ya? bukan lebih banyak sih. Maksudnya kalau lebih banyak berarti mungkin pikirannya, wah berarti lebih lama dong belajar dokter umum ya. Oh iya Setahu aku benar. ya. Setahu aku ya kurang lebih sama gitu dokter umum dokter gigi untuk waktunya, dan jumlahnya juga sama gitu, tapi mungkin pasti ada perbedaan di apa yang dipelajarinya gitu. Kalau untuk kedokteran gigi mungkin lebih fokus ya di sekitar kedokteran gigi dan mulut gitu. Untuk dokter umum otomatis fokusnya lebih umum ke manusia dan semua bagian tubuhnya gitu. Oke. Gitu yang saya tahu aku. Kayaknya di Apa komen nih? ini temennya Kak Irfan semua ya.
Boleh, boleh. Nanya-nanya nggak apa-apa kok teman-temannya. Dan teman-teman yang lain juga ya, misalnya mau persiapan UTBK, mau persiapan SBM kan pasti lagi bingung-bingung dan bimbang gitu kan, pilih jurusan apa. Benar nggak, Kak? Mm-mm. Boleh Oh ya, dipikirin dari sekarang Kak aja, jangan Irfian. sampai jadi aku pikiran di akhir. Iya, benar. Biar nggak salah pilih jurusan gitu kan. Betul. Jadi kan Kak Irfian kalau misalnya kalau jurusan pendidikan dokter atau fakultas kedokteran itu kan identik sama anak IPA kan. Kayak ya pasti fokusnya itu anak IPA gitu. Pernah nggak, boleh nggak sih Kak kalau misalnya anak IPS atau SMK gitu masuk ke fakultas kedokteran gitu? Oh, oke. Eh, Jawabannya simpel, sebenarnya nggak bisa. Jadi emang Mhm. jurusan kedokteran ini adalah hanya untuk yang jurusannya MIPA waktu SMA. Jadi untuk anak IPS ataupun SMK itu nggak bisa untuk masuk ke fakultas kedokteran. Gitu. Dan dari awal juga dari ini kalau SBMPTN nanti kan kita masukin jurusan juga ya. Nah itu nanti kalau memang kalian jurusannya IPS ya sudah nggak akan ada option lagi untuk bisa apply di fakultas kedokteran gitu. Jadi fakultas kedokteran khusus untuk anak-anak IPA. Oke, berarti memang khusus buat anak IPA ya Kak. IPS sama SMK mungkin bisa pilih jurusan yang lain juga nggak apa-apa. Sebenarnya semua jurusan itu Mm, bagus sih. Maksudnya itu bukan benar. cuma kedokteran aja yang bagus gitu. Kakak MIPA juga bagus. Nanti ketemu Kak Melpus loh. Oke. Oh ya, tadi ada yang nanya Kak. Katanya Apa tuh? susah nggak sih Kak masuk FK? Susah lah. Susah lah. Biasa Kalau lah. gampang semua bisa dong. Iya, susah tapi ya pasti sebenarnya semuanya punya susahnya masing-masing gitu ya, punya kesulitannya masing-masing. Dan masuk FK kalau dibilang susah ya sebenarnya relatif kan, mungkin ada beberapa orang yang menganggap biasa aja atau mudah, tapi ya memang kebanyakan pasti masuk FK nih susah atau butuh effort yang lebih lah untuk bisa masuk fakultas kedokteran, apalagi untuk bisa bertahan di fakultas kedokteran adalah sesuatu yang susah gitu daripada hanya masuknya gitu. Jadi kalau ditanya susah atau enggak ya susah gitu, tapi ya gimana kita berjuangnya aja, gimana usaha kita biar kalau emang mau masuk FK ya tekunlah belajar biar bisa keterima di FK gitu. Tuh, itu pesan tersirat ya dari Kak Irfian. Oke, bener-bener bener-bener. Harus kayaknya harus realistis juga kan. Kalau misalnya mau masuk di jurusan favorit kayak kedokteran berarti em, hard work-nya lebih lebih tinggi lagi ya teman-teman semua. Kak Irfian, kalau boleh tahu kakak waktu itu kan kalau tahun 2019 berarti UTBK ya? Maksudnya udah pakai nilai kan? Ya, Nilai kakak berapa ya kak? Tadi ada juga yang nanya nilai UTBK yang pas gitu buat masuk apa FK ya? Unsri. Nilai aku itu kalau nggak salah ya 620 atau 630 gitu UTBK-nya. Saya ingat aku kalau nggak salah 620 atau 630 gituan lah waktu apply ke FK Unsri. Sekitar 600 lebih lah ya gitu. Sekarang UTBK-nya masih kayak gitu kan ya, sistemnya masih Iya masih dikasih tahu kan nilai masih. kita, terus kita bisa Terakhir milih. itu tahun Kak Melpus deh kayaknya tahun 2018. Jadi Iya. kami belum ada UTBK LTMPT kayak sekarang itu nggak ada. Dan nggak tahu nilainya juga gitu Hmm. berapa. Kalau tahun Irfan kan baru ada. Iya, baru tahun aku kalau nggak salah tahun pertama. Oke guys, jadi ingat ya sekitar 600 ke atas gitu. Jadi kayak benar-benar belajarnya itu dimaksimalin. Ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom questions katanya Kak Irfan ada niatan nggak buat lanjut spesialis? Ada dong pasti niatan buat lanjut spesialis, Ada. cuman jujur sebenarnya sekarang belum belum begitu kepikiran nih. Ketertarikan aku lebih ke spesialis mana tuh belum belum begitu kepikiran. Jadi ya sekarang ya jalanin aja, maksimalin apa yang bisa dimaksimalin. Untuk spesialis kan eh, masih lama juga ya. Jadi kalau aku belum memikirkannya sekarang gitu. Jadi ya masih dijalanin lah semua blok yang ada di FK.
nanti pasti ketemu sendiri ketertarikannya, interestnya di mana, ya di situ yang aku tekuni nanti. Cuman untuk sekarang belum ada tertarikan untuk masuk untuk jadi spesialis apa itu belum ada. Jadi belum kepikiran, tapi bakal tahu kan spesialis mau spesialis apa. Iya, pasti juga tahu. Oke, Cuman Kak. sekarang belum. Oh ya, Kak Irfan tadi kan nyebutin tuh sekilas tentang blog. Mungkin sistem belajar blog ya. Oh, Nah, itu bisa dijelasin nggak, Kak, sistem belajar blog itu sama SKS itu beda atau enggak sih? Gitu. oke, kalau di FK itu ya pakainya sistem blok. Jadi mungkin kalau Kamelpus ujiannya tuh UTS dan UAS ya. Yes, Bener ya nggak sih? bener. Iya kan? Nah, kalau di Bener FK dong. ini ujiannya adalah tiap blok. Jadi blok-blok ini mungkin masih belum paham lah ya. Jadi blok ini adalah kayak apa ya, bab gitu. Jadi ada blok anatomi, blok fisiologi, blok histologi dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk DFK ini pembelajarannya dibagi per bab gitu, dan di tiap babnya ada ujiannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita anak FK itu biasanya ujiannya tiap bulan atau ya tiap 1,5 bulan lah kita ujian, karena biasanya di satu semester ada sekitar 4 sampai 5 blok gitu. Jadi ya bisa jadi di satu semester kita tuh ada 4 sampai 5 kali ujian gitu. Sistemnya sebenarnya gitu aja sih, bedanya dengan yang mungkin kalau kakak kan ujiannya uh, UTS dan UAS gitu ya, tengah dan akhir semester. Nah kalau kita bisa tiap bulan gitu ujian. Oh, berarti Jadi lebih banyak kalau di FK juga, ujiannya. kalau di FK juga tidak ada yang bisa lulus lebih cepat gitu. Oh, Jadi bareng-bareng. Ya, dengan sistem yang seperti itu, sistem blok kayak gitu, jadi sistem blok. nggak ada yang bisa ambil lebih banyak gitu, nggak. Jadi bareng-bareng. Oh, berarti nggak ada kayak SP jangka pendek gitu ya di Nggak ada. FK. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman kalau mau nanya, nanya aja karena ini kesempatan yang bagus banget kan buat nanya-nanya sama Kak Irvian. Kapan lagi kan, guys, semuanya? Coba udah banyak nih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oh, ini ini Kak Irvian sebenarnya pertanyaan yang juga pernah Kak Melpus pikirkan dulu pas baru maba gitu kan. Kalau misalnya takut darah gitu, bisa nggak sih jadi apa masuk ke fakultas ini gitu, ke jurusan pendidikan dokter khususnya? Kalau takut darah ya, Takut darah, iya. sebenarnya seingat aku ya, waktu tes masuk ke Unsri ya nggak ada gitu kan, tes apakah kamu takut darah atau tidak. Hmm, Tapi pastinya kalau emang mau jadi dokter, ya pastinya akan belajar dan berhadapan dengan darah gitu. Jadi ya kalau memang beneran ingin sungguh-sungguh jadi dokter, pasti mungkin kalau di spesialis nanti ya bisalah ambil spesialis yang mungkin lebih sedikit berhubungannya dengan darah. Ada banyak gitu kan pilihannya. Tapi ya pasti nanti di pembelajarannya pasti ada tuh ketemu sama darah, kita nyuntik dan lain sebagainya, itu pasti ada. Jadi ya gimana kalian menghadapi ketakutan kalian itu aja gitu. Karena sebenarnya kalau di seleksinya nggak ada gitu, apakah takut darah atau enggak, tapi ya gimana dari diri sendiri aja. Kalau emang takut darah, ya gimana kalau ternyata emang dari dalam hatinya pengen banget jadi dokter, ya harus dihadapin gitu kan ketakutannya. mantap, Tuh. bener banget. Karena biasanya kalau misalnya memang kita masuk ke jurusan yang kita pengen banget, biasanya ketakutan itu hilang ya Kak, bener nggak? Betul. Iya, Bener-bener. pokoknya apa aja dijalanin. Yang penting dapat apa yang dimau. Harusnya ya, kalau emang bener-bener mau biasanya kayak gitu. Oke. Oh iya Kak Irvian, kan tadi kita udah kayak ngomongin pas kuliahnya gitu kan. Sekarang ada yang penasaran juga nih, kalau misalnya kita tuh habis lulus kan esket ya, kalau nggak salah lulusnya sarjana kedokteran dulu. Nah itu lanjutnya kemana ya Kak? Apa langsung kerja Kak? Atau lanjut ada beberapa step-step yang harus diselesaikan? Oh, kalau udah esket gitu ya, pasti Iya, sering dengar juga udah lulus. ada yang namanya koas. Koas. Jadi setelah esket, kita menjalani pendidikan koas untuk bisa dapat gelar dokter di depan gitu kan. Karena kalau belum bisa ada gelar DR titik di depannya gitu. Jadi setelah esket itu yang kita jalani adalah pendidikan profesi.
program studi profesi kedokteran yaitu di koas. Kalau di koas sebenarnya aku juga belum banyak tahu gitu ya tentang koas karena belum ngerasain. Tapi ya kurang lebih koas kita belajarnya langsung praktek atau kita kayak magang di rumah sakit gitu lah. Jadi dokter muda gitu di rumah sakit. Berarti langsung kerja ke rumah sakitnya gitu ya, Kak? Langsung praktek ya, gitu. Iya, aduh putus-putus. Kenapa kenapa? Ya udah. Jelas nggak? Udah. Jelas sebenarnya. Oke, kan kalau sekarang itu kan lagi pandemi COVID-19 kan? Pas, maaf ya teman-teman. Kan kebanyakan sekolahnya tuh online gitu Kak belajarnya. Buat Kak Irfan itu susah nggak sih Kak tantangannya? Karena kan kalau kedokteran itu susah banget belajarnya kalau nggak tatap muka gitu. Jadi gimana cara Kak Irfan menjalani tantangan di pandemik ini Kak? Apa tadi putus-putus pertanyaannya? Halo? Sekarang Belajar udah belajar jelas? tatap muka kenapa tuh? Udah. Oh iya, Kenapa tuh? jadi kan Pertanyaannya sekarang gimana? lagi Ya, lagi COVID Kak, pandemi. pandemi Corona kan. Kan ini berarti termasuk dalam tantangan Kak Irfian kan dalam belajar karena kedokteran itu susah banget kalau misalnya kita nggak tatap muka gitu, nggak praktek langsung. Jadi buat Kak Irfian itu gimana sih cara mengatasi tantangan pada saat pandemik seperti ini Kak? Iya itu sebenarnya salah satu ini juga ya tantangan karena kemarin ada beberapa blog yang sebenarnya eh agak susah gitu kalau dipelajarinya secara daring, tapi karena memang kemarin masih lagi hot-hotnya kan pandemi ini masih lagi eh takut-takutnya lah pandemi ini. Jadi kemarin ada beberapa pembelajaran yang seharusnya lebih enak dan lebih mudah dipahami kalau dipelajari secara tatap muka, tapi karena pandemi jadi kemarin di convert kita belajarnya secara daring gitu. Sebenarnya tantangannya ya bagaimana kita punya kemauan untuk tambah belajar gitu, tambah ilmu kan banyak. Sekarang kan sebenarnya banyak ya platform-platform, terutama untuk kedokteran juga banyak kelas-kelas tambahan gitu. Nah, tinggal gimana kemauan kita untuk ya kalau memang merasa masih kurang dari ilmu-ilmu itu, walaupun kelas-kelas tambahan juga biasanya online, tapi cukup banyak nambah ilmu juga gitu. Jadi gimana caranya kita cari sumber belajar yang lebih gitu, entah itu dari textbook atau dari jurnal atau mungkin ikut kelas-kelas yang seperti itu. Nah itu benar-benar nambah ilmu banget gitu. Jadi ya tantangan sih, cuman ya harus bisa ngelewatinnya gitu. Karena ya susah, tapi gimana kita cari cara biar belajarnya jadi lebih mudah dan lebih paham. Bener banget Kak. Jadi kan memang itu kondisi yang kita harus survive. Jadi termasuk juga webinar-webinar kan Kak, kayak ikut-ikut webinar tentang kedokteran. Boleh nama-nama ilmu nggak ada ruginya gitu. Paling disuruh share di story, Iya benar-benar. tag atau mention temen kan gampang kan. Ini Kak Irfian ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu Kak, biaya masuk FK mahal ya Kak? Besar nggak Kak? Ini aku cerita di Unsri, aku nggak berani ngomong di FK lain Oh, oke, nggak apa-apa. karena aku belum banyak research juga. Kalau kalau di Unsri sendiri eh untuk SBMPTN ya, untuk SBMPTN itu aku ada beberapa levelan UKT gitu ya. UKT itu kayak SPP, mungkin misalnya banyak anak SMA. Jadi kalau aku sendiri adalah kebetulan dapat ya UKT yang 7 lah. Ini sebut sebut nominal aja apa gimana nih? Gak apa-apa. Boleh ya. Boleh, boleh, boleh Kak. Kalau aku sendiri tuh dapat 15,9 gitu juta. Jadi ya sekitar 16 juta lah Wow. tiap semester. Tiap semester. Kalau yang USM cukup mahal kalau di Unsri, untuk masuknya itu ada uang pangkal kalau nggak salah itu sekitar 250 juta. Dan kalau untuk yang mandiri atau USM namanya di Unsri itu UKT-nya tiap semester itu 30 juta gitu.
Kalau untuk yang SBMPTN, UKT-nya tiap semester itu ada yang paling mahal adalah 20 juta. Ya, nantinya UKT juga disesuaikan sama ininya masing-masing ya. Apa? Pendapatan eh orang tua. itu nanti ada asesmennya gitu dari UNIF untuk ya nanti menyesuaikan dengan UKT yang akan kalian dapat gitu. Terus ada komen Hmm. lagi nih Kak, mahal banget. Kira-kira Kak Irfan ada nggak sih beasiswa gitu buat, kan ini lumayan mahal ya. Ada nggak sih biasanya beasiswa yang bisa kita dapetin di FK ini Kak? Oh, banyak sebenarnya di FK ya mungkin ada beberapa beasiswa yang lebih fokus ke jurusan ke suatu jurusan gitu ya, misal beasiswa yang fokus ke jurusan teknik dan lain sebagainya. Tapi ya FK juga banyak gitu beasiswa yang menyediakan untuk tidak spesifik di satu jurusan, tapi semua jurusan bisa mendaftar di beasiswa tersebut gitu. Banyak gitu, beasiswa yang bisa kalian dapetin untuk menunjang kehidupan di FK ini tuh banyak banget. Tinggal mau nyari atau enggak aja. Jadi buat teman-teman jangan udah minder duluan ya lihat harganya, karena kan sebenarnya banyak 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 jalan juga, ada beasiswa bidik misi mungkin bisa kan Kak di FK, dan beasiswa Bisa juga lainnya juga. banyak. Iya ya, lumayan harganya, mahal. Oke, aduh udah setengah jam nih. Gak kerasa ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol. Padahal masih banyak nih pas yang mau nanya-nanya tentang FK sama Kak Irfian. Cuma setengah jam ya Oke Kak. waktunya. Iya, cuma setengah jam. Oke. Dikit kan? Eh mungkin ini the last questions. Jadi Kak Irfian, kan bulan Maret atau April kan bakal ada tes tes SBM atau UTBK kan, masuk ke jurusan gitu. Jadi ada nggak sih Kak tips dan trik buat teman-teman kita yang mau memilih jurusan mana sih yang sebenarnya passionate sama mereka, dan kalau misalnya mau masuk FK Unsri juga gimana gitu tips dan triknya? Oke. Kalau untuk UTBK ya, nah yang paling penting ya UTBK tinggal gimana kalian persiapannya aja. Kalau memang merasa cukup dengan yang sudah ada, ya silakan belajar mandiri gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, pendapat aku pribadi ya pasti banyak orang lain yang juga punya pendapat berbeda. Kalau pendapat aku pribadi, akan lebih enak dan lebih efisien kalau kalian coba mungkin ikut-ikut bimbel. Kan banyak tuh kan bimbel UTBK di luar sana. Ya tinggal pilihlah yang paling baik dan paling enak lah menurut kalian gitu. Jadi untuk nambah-nambah ilmu juga karena pasti UTBK tuh nggak mudah gitu ya. Banyak yang harus dipelajarin dan ya butuh tambahan pelajaran gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin supaya nantinya dapat hasil yang terbaik juga gitu. Kalau untuk tips and trick sendiri masuk FK sebenarnya nggak ada perbedaan yang begitu khusus atau spesial gitu ya. Karena kan sekarang juga UTBK kalau memang jurusan apa Saintek kan UTBK-nya Saintek aja gitu kan. Jadi ya kalau bisa maksimal di semuanya lebih bagus gitu karena nggak ada kiat-kiat spesifik. Aku juga nggak tahu pembobotannya kalau di FK apakah matematikanya yang harus gede ataukah biologinya yang harus gede dan lain sebagainya itu aku nggak tahu, mungkin aku agak skeptis kalau ada yang seperti itu, tapi aku nggak tahu juga kalau memang ternyata ada yang kayak gitu. Tapi menurut aku ya kalau bisa lebih maksimal di semuanya kenapa enggak gitu kan. Jadi ya pelajarannya jangan males-malesan, intinya persiapkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai menyesal nanti karena Hmm, kurang persiapan atau kurang maksimal di persiapannya, jadi nanti ketika hasilnya kurang memuaskan menyesalnya nanti di akhir gitu. Jadi capek-capeklah sekarang, capek-capeklah belajar sekarang biar nanti kalian dapat nikmatnya, dapat enaknya kalau memang kalian dapat hasil yang memuaskan sesuai dengan keinginan kalian. mantap, bener banget nih. Eh, bener banget. Semua tips dan triknya bener banget. Jadi kan memang harus dimaksimalin di 4 mata pelajaran ya kalau nggak salah di Iya, sentiknya gitu kan, masuk. harus dimaksimalin lah kalau misalnya mau masuk jurusan yang benar-benar banyak peminat kayak FK. Jadi kita harus realistis juga, harus Betul, usaha juga ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa satu lagi itu, ini the most powerful sih kalau buat Kak Melpus, itu adalah doa. betul. Doa itu dia apa namanya, first rank lah dari apapun yang kita lakukan gitu. Jadi harus doa dulu, Kalau minta restu orang sendiri, tua dulu, jangan lupa baru juga kita.
Ya, Yes, bener. bener. Minta restu orang tua. Ya. Minta Dan jangan doa lupa dari juga teman-teman belajar. juga. Iya, Benar. benar. Benar-benar. Minta doa Oke, sebanyak-banyaknya Kak. dari Iya, orang tua. sebanyak-banyaknya dari siapapun. Karena kita Tapi nggak jangan tahu lupa doa ke siapa sana yang juga. dijabah gitu kan. Iya, Benar. benar-benar. Mantap, Kak Jangan Irfan. lupa dong. Oke. Kak Irfan, maaf ya karena waktunya udah lebih dari 30 menit. Padahal masih banyak loh pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, but that's okay. Mungkin bakal next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, dan buat teman-teman yang mau nanya sama Kak Irfian secara langsung, boleh nggak Kak klik atau ketik gitu username IG-nya Kak Irfian di kolom komentar. Oke, ini bukannya udah bisa langsung dipencet ya? Karena aku Oh ya, join oke atau nanti ketik lagi aja. Ya, ya boleh sebenarnya bisa boleh. dilihat. Atau nanti Kak Melpus yang buat di story mungkin. Ya, boleh. Boleh boleh. Berarti boleh ya Kak mau chat langsung gitu kalau misalnya ada teman-teman yang Boleh, boleh penasaran. banget. Boleh Boleh banget. ya? Boleh banget teman-teman semuanya. Oke, Kak Irfian, terima kasih buat Oke. waktunya hari ini. Terima Mungkin Kak kasih Irfian juga, kan pasti sibuk Bang Elvis. banget. Oh iya, sama-sama. Enggak, biasa aja. Makasih udah sharing sama kita bareng-bareng. Makasih juga Makasih ya Kak atas kesempatannya. ilmunya juga. Ya, Amin. Semoga sama-sama. bisa bermanfaat, walaupun sedikit. Ya, Amin. makasih juga kesempatannya. Tadi kasih undangan. Ya Kak. Semoga sehat juga ya karena Oke. oh ya buat teman-teman juga Amin. jaga kesehatan di pandemik ini kan kita susah banget sebenarnya. Jadi semuanya jaga kesehatan juga ya. Kak Irfan juga loh termasuk. Oke, kamu pun juga Oke jangan lupa Kak. jaga kesehatannya. Teman-teman juga. Oke, Jangan lupa jaga siap-siap. kesehatan terus. Siap. Oke Kak Irfan, terima kasih banyak ya atas waktunya. Jadi Kak Irfan boleh live juga dari live-nya. Terima Oke, kasih Kak sekali terima lagi. kasih banyak. Semangat teman-teman semuanya. Sama-sama. Semangat teman-teman. Oke guys.